Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen ngebahas tentang Commander baru yang mungkin kalian semua sudah pada tahu, Boudica dan Henry V, ya Henry kelima, ya dimana ini udah ada spoiler langsung dari Lilith ya. Tapi balik lagi, bisa saja ada perubahan guys, seperti yang kita lihat di Flavius ya. Spoilernya dengan yang keluar ternyata ada sedikit perubahan di expertise-nya, skill expertise-nya. Nah, di video kali ini saya pengen bahas pendapat saya pribadi mengenai kedua commander ini. Berikut kita bahas juga satu persatu skill-skillnya. Saya sebenarnya udah baca beberapa tapi belum terlalu detail ya. Oleh karena itu ya kita bahas bersama. Jadi dimulai dari Henry dulu. Kita mulai dari Henry dulu ya. Jadi Henry dimulai dari skill pertamanya yaitu direct damage ke satu target, bukan AOE 2300 ya. Ini udah kayak sangat wajar sekali. Nevsky juga 2300 dan reduce troop skill damage taken itu 30% selama 5 detik. Jadi skill damage taken itu dikurangin sampai 30% selama 5 detik. Jadi ini cukup besar ya, besar banget kalau menurut saya. 30% selama 5 detik loh, bukan 3 detik, bukan 2 detik, tapi ini 5 detik. Bisa dibilang sih ini hampir aktif terus. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, ini talentnya itu adalah archer dan support ya, dimana kalau support itu biasanya range-nya itu cepat sekali guys ya. Range-nya itu cepat sekali, apalagi kalau kalian bisa tambah dengan horn juga ya, itu pasti dahsyat banget. Maksudnya akan range terus tuh, skillnya akan aktif, skillnya akan keluar terus ya. Jadi reduce troop skill damage taken ini bisa dibilang mungkin akan keluar terus sekitar 80-90% dalam battle ya. Ini skill pertamanya cukup bagus ya, 2300 dan mengurangi damage, skill damage 30%. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, oh ya sebelumnya tadi selain archer dan support, dia ada talent tree conquering, yang dimana biasanya ini artinya dinobatkan atau mengarah kepada rally commander ya. Jadi kemungkinan besar sih udah pasti sih kemungkinan ya, bukan kemungkinan lagi, udah pasti ini adalah rally commander. Tapi kita lihat apakah dia bisa di lapangan atau enggak. Tapi kalau skill pertama ini sangat bagus untuk di open field. Saya akan bahas mengenai dari sisi open fieldnya ya, open field. Kemudian skill keduanya menaikkan attack-nya itu nambah 20% sama defense, tapi archer only. Jadi attack dan defense archer 20%, statnya cukup gede banget. Dan 20% march speed di luar teritori. Ini sih 20% ini gede banget loh guys. Tapi perlu diingat di luar teritori ya. Bisa dibilang sih ini statnya cukup bagus ya, bikin dia attack-nya kenceng, defense-nya juga kenceng, 20%, dan march speed saya sangat suka march speed ya, karena march speed itu sangat dibutuhkan sekali, terutama di SOC, baik untuk kabur ataupun untuk hit and run ya. Ini sangat penting sekali ya, mirip-mirip kayak Edward nih kalau saya lihat nih, mengarah kayak Edward. Kita bahas juga ini buat balik lagi skill keduanya ini untuk open field sangat-sangat bagus, sangat-sangat kepake juga. Kemudian skill ketiganya ketika attack stronghold ya. Jadi ketika kita attack city dan lain-lainnya, deal 30% more counter attack damage. Oh, dealnya 30% more counter attack damage and have a 10% chance to increase damage taken by the target by 30% for 3 seconds setiap 5 detik. Jadi dia deal 30%, oh counter attack-nya 30% loh. Tapi ini balik lagi untuk ke stronghold ya. Kalau kita lagi rally, baru counter attack-nya itu nambah 30% counter attack damage-nya, dan memiliki 10% kemungkinan untuk menaik increase damage taken by the target. Increase damage taken by the target ya. 30% selama 3 detik. Chance-nya 10% doang, tapi ya ini buat rally sih. Ini untuk rally ya, bukan buat open field ya. 10% chance-nya ini juga kemungkinan besar menurut saya sih hanya untuk di rally ya. Jadi ini skill rally, bisa dibilang ketika kalian pengen commander ini untuk di open field 5511 itu menurut saya tadi udah bagus ya. Tapi kita lihat skill keempatnya dan expertise-nya seperti apa. Empatnya
Archer deal 10% more damage ya. Damage-nya itu 10% lebih. When attack there is a 10% chance to deal direct damage. Oh, ini kayak L-cheat nih. Damage factor 800 ya. Setiap 5 detik. Jadi attack-nya itu Archer damage-nya nambah 10%, plus dia punya 10% kemungkinan untuk deal direct damage. Itu layaknya kayak L-cheat ataupun kayak si Alex ya, dimana damage factornya ini 800 guys. 800, dan ini bisa ke trigger itu setiap 5 detik ya. 5 detik. Ini cukup bagus juga guys buat di open field ya. Menurut saya bagus. Kalau di Alex kalau nggak salah itu, coba saya cek sebentar. Kalau di Alex itu dia triggernya itu, nah kalau di Alex itu damage factornya memang 1700 ya, dan sama-sama 10% chance. Tapi dia tidak bilang setiap 5 detik. Jadi bisa dibilang kalau dari segi skill ini sih mungkin ya lebih bagus si Alex. Ya, tapi ini cukup lumayan. Jadi kalau misalnya kalian, kita lihat dulu skill expertise-nya ya. Expertise-nya, when a troop rage, ketika rage-nya mencapai 70%, dia melakukan 30% normal attack. Maksudnya apa ini? Deal normal attack-nya 30% lebih plus 30%. Otherwise, jadi ketika oh gini guys. Jadi ketika rage-nya udah mencapai 70%, dia deal 30% more normal attack. Normal attack ya, perlu dicatat ini normal attack damage ya. Ketika mencapai 70%. Tapi kalau di bawah 70%, ya kalau rage-nya di bawah 70%, dia normal attack-nya berkurang 20% yang kita terima. Ini cukup bagus juga ya. Tapi memang kalau skill expertise-nya ini, jadi gini guys, ini setelah kita lihat Henry, kalau menurut saya ya, Henry ini pertama yang bagus karena adalah talentnya support, dimana support ini menurut saya termasuk salah satu yang skillnya tuh jadi sering muncul gitu guys, karena range-nya itu gila-gilaan kalau pakai support dan talent skill ya. Dan dia direct damage-nya itu sangat-sangat besar, 2300, beserta dia bisa meredus troop skill damage taken-nya itu selama 30%. Jadi cukup badak ya, dimana kalau kita tahu di open field banyak sekali sekarang rata-rata commander open field itu memiliki skill damage yang gede seperti Nevsky, Scipio, ya kan, YSG juga, ya kan, yang 2300 banyak banget. Dan sekarang rata-rata commander itu banyak yang AOE, contohnya kayak Scipio. Jadi skill damage taken reduction ini selama 5 detik menurut saya ini bikin dia cukup badak, bertambah badak ya dari skill damage ya. Namun untuk defense dia nambah 20%, tapi sayangnya ini bukan HP yang bertambah ya, jadi tidak ada stat HP. Kalau menurut saya yang bikin badak itu adalah stat HP ya, stat HP. Tapi ini cukup lumayan, 20% dan march speed 20%. Jadi kalau untuk di open field ini bisa aja dipakai guys. Tapi nanti kesimpulan akhirnya setelah kita bahas Boudica ya. Cuman kalau kesimpulan sementara, ini bisa dipakai dengan catatan 5511 aja sudah cukup bisa dipakai. Ya kalau menurut saya 5511. Tapi kalau mau lebih bagus memang 5515 ya. Perlu dicatat ketika 5511 itu butuh 190 kepala botak. Kalau 5515 itu butuhnya itu 390 kepala botak. Nah, tinggal kalian perhitungkan aja kemampuan kalian dapat kepala botaknya seberapa banyak. Dan kalau kalian pengen tahu, sebulan itu sebenarnya kalian bisa mendapatkan 200 sampai 240 kepala botak. Saya udah pernah bahas kontennya, nanti saya sertakan di atas ya. Saya sertakan di atas, kalian tinggal klik aja itu bagaimana caranya mendapatkan kepala botak dalam sebulan tuh 200 sampai 240. Oke? Nah, sekarang Boudica. Jadi ini Boudica Primary ya, Prime. Jadi kayak Optimus Prime, ini Boudica Prime, Scipio Prime ya kan. Nah, kita lihat dulu talentnya Archer, versatility dan skill, yang dimana berdasarkan Jangkrik Academy dia mengatakan kalau komandernya versatility itu udah wajib dipakai, katanya bagus ya. Apalagi ini juga skill, jadi bisa dibilang ini komandernya bakal banyak mengeluarkan
aktif skillnya ya, baik skill ataupun support tadi. Oke, kita bahas dulu dari skill pertamanya. Deal direct damage to the current target, sama-sama 2300, berarti ini sama dengan Henry. Ada kemungkinan, kalau menurut saya ada kemungkinan aktif skill salah satu ada yang akan berubah, baik Henry ataupun Boudica. Bisa aja nanti ketika launching salah satu ada yang menjadi AOE. Seperti yang kita lihat, Scipio Flavius ternyata Scipio-nya kan AOE, ya kan. Kemudian Nevsky kemarin dengan Bertrand, oh iya dua-duanya sih ini ya, dua-duanya single ya. Tapi bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu. Tapi semoga, saya sih berharap ketika nanti launching salah satu ada yang AOE, karena saya sangat suka dengan AOE ya. Jadi dia deal 2300, kemudian skill damage taken, jadi attack musuh yang kita target ketika kena skill kita, skill damage mereka bertambah, skill damage yang mereka terima itu bertambah 35%. Artinya ketika kita misalnya di lapangan guys ya, skill kita keluar nih kena 2300 dan dia bertambah skill damage dia kena debuff ya, ini hitungannya debuff ya, dimana skill damage-nya bertambah sakit 35%. Nah kalau kita banyak pakai AOE ya, jangankan AOE sih sebenarnya ya, ketika kita target, kalau ini dia ngeproc duluan ya, misalnya jadi dari 5 March-nya Boudica ini keluarin skill duluan guys. Jadi saya sangat menyarankan kalau pakai Boudicanya dipakein horn ya, dipakein horn. Biar apa? Biar skillnya yang paling pertama keluar. Plus dia ini harus menjadi commander yang march speednya kencang. Kenapa? Biar ketika kita menyentuh lawan ya, 5 March kita menyentuh lawan, Boudica ini commander pertama yang menyentuh lawan kita. Sehingga pokoknya dibikin bagaimana caranya, entah menyentuh duluan kayak, entah pakai horn kayak, entah kita bikin pokoknya gimana caranya biar skillnya keluar duluan, sehingga lawan kita itu kena skill damage taken-nya tuh bertambah 35%. Kemudian nanti sisa yang 4 March kita mengeluarkan skill damage, ya kan, itu akan sangat sakit banget. Itu bakalan tipes guys, tipesnya. Ini 35% tuh gede banget ya guys, gede banget. Menurut saya ini sangat-sangat besar. Ya, jadi yaitu pastikan ketika Anda memakai Boudica ataupun commander debuff lainnya, dia nyampe duluan, ngehit duluan, ataupun dia aktif skillnya keluar duluan ya. Itu bagaimana caranya, baik pakai horn atau kalian march speednya dikencengin ya biar kena duluan, atau bagaimanapun itu, pokoknya commander debuff dipakai duluan, akhirnya nanti pasti pada sakit tuh, pada tipes. Dan reduce their march speed by 30% selama 3 detik ya. Oke, jadi ini perlu dicatat. Skill damage taken-nya ini hanya 3 detik, tidak seperti Henry ya, dimana Henry itu 5 detik, ini hanya 3 detik ya. Jadi ini akan aktif sekitar 60 sampai 70% dari waktu perperangannya ya. Gitu. Itu skill pertamanya. Menurut saya juga ini sangat bagus ya kalau buat di open field. Kalau saya, skill pertamanya saya lebih prefer jadi gini, kalau Henry itu lebih kalian bertahan di lapangan ya, bertahan di open field. Sedangkan kalau Boudica itu kalau dari aktif skillnya saya lihat memang ini lebih untuk cari kill ya, damage-nya sakit sehingga killnya makin banyak harusnya ya. Oke, yang berikutnya skill keduanya, meningkatkan attack archer sebanyak 30%. Kalau tadi itu 20% si Henry, march speednya 10%, tapi ini baik di teritori ataupun di luar teritori. Kalau tadi Henry itu 20% tapi di luar teritori. Dan in troops led by Boudica Archer unit, defense increase by 30% when the troop. Oh, jadi ketika troop kita kurang dari 80% ya, defense kita bertambah 30%. Jadi secara stat nih, skill kedua saya lebih prefer si Boudica juga. Menurut saya lebih bagus Boudica ya. Kenapa? Attack-nya 30% dan dapat defense juga 30% ketika 80% ya. Trup kita udah berkurang di bawah 80%. Dan march speed-nya memang 10% tapi dia universal baik di teritori maupun tidak. Tapi memang Boudica ini buat cari kill sih menurut saya sangat bagus ya, karena attack-nya sakit. Ya, tapi balik lagi tidak ada, saya belum kelihatan adanya HP ya, jadi kelemahannya mungkin di itu. Jadi kalian solusinya adalah kalau ini belum ada HP adalah dengan memakai iconic guys. Jadi kalian pakai equip legend
ya, equip legend, dan di iconic ya, di ikonisasi ya, di iconic ke equip legend yang best, yang bertambahnya itu best health ya, bukan defense, bukan attack. Salah satu best health tuh ya aksesoris. Minimal menurut saya kedua aksesoris legend kalian itu harus diakses, diikonikkan ya, diikonikkan. Jadi akan HP-nya bertambah ya, karena ini salah satu kelemahannya, HP-nya berkurang. Dan ketika kalian naikin talent tree pun incer di stat HP sebisa mungkin ya, karena kalau dari segi attack ini udah sangat besar 30% ya, begitu pula dengan Henry. Dan di SOC attack itu juga sudah sangat-sangat besar ya, dari maksud saya dari ininya guys, dari tag ya, dari tag tuh udah sangat besar sebenarnya. Jadi ya menurut saya kalian perlu kejar di HP-nya ya. Nah, kemudian yang skill ketiga, reduce skill damage taken by troop. Oh, ini hampir sama dengan yang tadi si Henry. Bedanya kalau si Henry itu tadi, oh, ketika pakai skill ya 30%. Kalau ini 35% loh. 35% while on the map. While on the map ya, perlu dicatat. Jadi ketika rally sih bisa, ketika garisan nggak bisa nih guys. Ini nggak, kalau garisan nggak aktif nih berarti nih. Ya, kalau garisan ini nggak aktif. Dan when taking skill damage for the troop next normal attack has a 50% chance to increase by 25%. Dan 25% increase 50%. Tapi ini, oh jadi gini guys, ketika kita menerima skill damage ya, pertama kita reduce dulu skill damage kita. Menurut saya ini bagus banget statnya ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan di tentang Henry sebelumnya ya, dimana reduce skill damage taken itu bikin kita badak. Apalagi sekarang banyak banget commander AOE ataupun commander yang damage faktor skillnya itu gede-gede banget ya. Jadi 35% ini menurut saya sangat-sangat besar. Lebih besar daripada Henry tadi yang dimana aktif skill dan ini pasif skill loh. Jadi menurut saya ini bagus banget. Dan ketika plus loh, ada plusnya ya, plus ketika kita menerima skill damage, damage normal attack kita bertambah 25%, tapi ada 50% kemungkinan bertambah 25% dan ada 20% kemungkinan bertambah 50%. Tapi ini ke triggernya itu setiap 7 detik. Jadi ini ya tambahan bonus. Jadi selain bikin badak, ini juga attack-nya tetap ditambahin. Jadi skill ketiga ini menurut saya sangat-sangat bagus ya. 1, 2, 3 ya bagus. Jadi ketika kalian mau naikin commander ini minimal 55, triple 51. Yang kelima, coba kita bahas skill berikutnya. Skill keempat, passive skill when attacking troop receive healing 800 after using. Oh, jadi ketika kita memakai active skill, kita mendapatkan healing. Dan archer itu troop archernya deal 5% damage to infantry. Healing effect setiap 7 detik. Nah, kalau skill ketiga, keempat ini menurut saya agak kurang gimana gitu ya. Karena cuman healing dan memang bertambah 5% increase damage sih ke infantry. Ke infantry bertambah 5% ya, menurut saya ini ke Guan Yu, ke Scipio ya. Cuman yang menurut saya sekarang ini tuh metanya di lapangan masih banyakan, sekarang masih banyakan orang pakainya Kava. Ya, masih banyak yang pakai Kava, ke tim Infa juga banyak ya. Jadi menurut saya ini skill ketiganya tidak terlalu bagaimana juga. Nah, kalau expertise-nya increase damage deal. Oh, tadi ke infantry doang. Kalau ini damage deals ke semuanya by 10%, 10% ya. Dan when under control effects berikut silence juga seharusnya. The troop has a 80% chance. Jadi memiliki 80% kemungkinan untuk di dispel. Ini bagus banget. Jadi kalau control effect tuh kayak saya nggak tahu kalau misalnya attack reduction atau defense reduction dan lain-lainnya itu termasuk atau tidak. Tapi kalau sampai termasuk berarti Nevsky ke dia juga nggak terlalu gimana. Ataupun kita kena debuffnya Xiang Yu nggak terlalu gimana. Tapi kalau misalnya ini memang hanya kayak silence, poison dan lain-lain ya, berarti Guan Yu ya, dari Guan Yu kita nggak kena. Dan Flavius juga ini bisa dibilang termasuk hampir anti Flavius ya. Tapi kalau saya bilang kalau kalian buat open field ini udah ya. Oke, ini udah ya. Jadi udah ke skill 5-nya, skill expertise-nya. Kalau menurut saya ini triple 51 Commander Boudica ini sudah sangat-sangat bagus untuk di open field ya. Sangat-sangat bagus.
Karena skill keempatnya menurut saya, jadi gini guys, ketika kalian 5551 itu kalian hanya butuh 390 kepala botak ya. Sedangkan kalau kalian mau expertise itu kalian butuh 690 kepala botak. Jadi untuk mendapatkan skill keempat dan kelimanya dengan tambahan 300 kepala botak, itu kalian harus pertimbangkan baik-baik. Apakah lebih baik 300 kepala botaknya itu kalian naikin commander lain jadi triple 51 juga atau 5511, ya kan? Itu harus kalian pertimbangkan, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, ya kan? Nah, tapi kalau saya pribadi, saya akan coba mulai di triple 51 dulu. Tapi balik lagi guys, ya, balik lagi. Ini masih bisa berubah ketika di lapangan nanti, ya. Jadi kalau saya jadi kesimpulannya ya guys, kesimpulannya Henry adalah commander archer rally, ya. Kalau Boudica menurut saya lebih ke open field. Jadi kalau kalian mau cari commander open field, Boudica, naikin Boudica ya. Triple 51 itu udah bagus. Apalagi kalau saya pribadi ya, saya akan menduetkan Boudica dengan YSG. Ya, dengan YSG bisa, Mehmet bisa. Ya, kemudian Nebu juga mungkin bisa. Nah, dengan catatan, kalau catatan ya, ini catatan kalau menurut saya, pendapat saya pribadi. Kalau saya sudah punya Nebu expertise, mungkin saya tidak akan menaikkan Boudica. Kalau saya sudah punya Nebu expertise, Nebu dengan YSG sudah expertise, saya tidak akan menaikkan Boudica. Karena commander keduanya harus saya cari yang AOE juga guys ya. Kalau kondisi saya sih tidak akan menaikkan Boudica. Kalau kondisi saya, kalau memang sudah memiliki Nebu expertise, saya tidak akan menaikkan Nobita lagi, Boudica ya. Tapi kalau saya belum punya Nebu expertise, seperti kondisi saya sekarang, saya archernya hanya punya Amani Arte, saya akan sangat memperhitungkan Boudica. Tapi balik lagi, tergantung nanti kita lihat ketika keluar di lapangannya seperti apa. Dan menurut saya kemungkinan besar Boudica itu didapatkan melalui will ya, melalui will. Karena kalau misalnya dari MGE, waduh, bakal sangat sepi yang pakai Boudica gitu. Makanya balik lagi, ini masih banyak ketidakpastian. Kita tunggu aja nanti di lapangan report-reportnya bagaimana. Tapi kalau memang Boudica itu ada di will ya, apalagi ternyata jadi AOE, wah ini udah pasti wajib. Udah commander wajib ya, archer ya. Triple 51 lagi, bisa triple 51. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, Xiangyu bisa 5511, Nebu bisa 5511, Scipio pun bisa 5511, ini pun bisa 5511. Ya, jadi kalian kumpulin aja kepala botak kalian dari sekarang ya, kumpulin, dan ketika keluar jangan buru-buru dinaikin dulu. Tunggu laporan di lapangan seperti apa, dan tunggu lihat ada perubahan atau tidak. Kalau menurut saya seperti itu, dan sesuaikan dengan kebutuhan commander archer kalian. Seperti yang saya bilang, kalau sudah punya Nebu expertise, menurut saya tidak perlu dinaikin ini lagi, kecuali kalian pengen menambah set archer kalian. Jadi ya kalian pertimbangkan sendiri, tapi pendapat pribadi saya seperti itu. Dan kalau kalian masih ada yang kurang jelas, ada yang pengen ditanyakan, jangan lupa tanya aja langsung di komen, karena di channel Mr. Win 95% komen itu dibales ya, dan yang balas itu saya langsung ya guys. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di live stream dan konten berikutnya. Thank you.